Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan modul 3 yaitu Basic Switch and Device. Perkenalkan, nama saya Nanda Ramadi dengan NPM 2578-2032. Sebelah saya Narokara dengan NPM 25782115. Perkenalkan, nama saya Cahaya Rafeti dengan NPM 25782035. Perkenalkan, nama saya Gita Fitri dengan NPM 25782172. Perkenalkan, nama saya Cahaya Rafeti. Hari ini saya akan menjelaskan yang ada di Netaket Cisco untuk melakukan penjelasan materi pada Access Cisco iOS di 2.1. Jadi di sini tuh 2.11 adalah sistem operasi semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi iOS. Seperti yang ditunjukkan, bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer yang dikenal sebagai kernel. Nah, saat menggunakan CLI atau Command Line Interface, pengguna berinteraksi langsung dengan memasukkan perintah pada keyboard di prompt perintah seperti yang ditunjukkan dalam contoh nih. Contohnya ada Analyst, Add Setups, LS, Desktop, Download, Lab Support, seperti itu. Selanjutnya di sini ada 21.2 yaitu GUI, yaitu Graphical User Interface, yaitu seperti Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS atau Android. Memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sistem menggunakan lingkungan icon, grafis, menu dan jendela. Contoh GIU ini pada gambar lebih ramah pengguna dan membutuhkan lebih sedikit pengetahuan karena tentang struktur pemerintah yang mendasari untuk mengontrol sistem. Nah, di sini juga ada kekurangannya nih. Dia tuh tidak dapat selalu menyediakan semua fitur yang tersedia pada CLI dan juga gagal mengalami kerusakan atau tidak beroperasi sesuai yang ditentukan seperti itu. Selanjutnya di 21.3 tujuan sistem operasi. Jadi untuk apa sih sebenarnya kita untuk belajar sistem operasi? Jadi sistem operasi itu jaringan yang mirip dengan sistem operasi PC yang melalui Graphical User Interface. Sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, memasukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat hasil output dan monitor. Selanjutnya di sini tuh ada access methods. Untuk switch akan meneruskan lalu lintas dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit agar dapat beroperasi. Misalnya dua host yang telah dikonfigurasi dan terhubung ke switch yang baru akan dapat berkomunikasi. Selanjutnya di sini ada program emulasi terminal. Terdapat beberapa program emulasi terminal yang dapat digunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial melalui port konsol atau melalui koneksi SSH atau telnet. Program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font dan mengubah skema warna. Oke, di sini kita lanjut di bagian 2.2. Ada navigasi iOS. Sebentar. Di sini ada mode perintah utama. Pada topik sebelumnya kan kita mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan sistem operasi yang memerlukan dan dapat dikonfigurasi melalui CLI atau GIU. Menggunakan CLI dapat memberikan administrator, jaringan kontrol dan fleksibilitas yang telah lebih tepat daripada penggunaan GIU. Di sini ada mode exec pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas tetapi berguna juga untuk operasi dasar. Metode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas tetapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang dapat mengubah konfigurasi perangkat. Mode exec penggunaan diidentifikasi oleh prompt CLI yang diakhiri dengan simbol seperti ini. Oke. Selanjutnya, di sini ada mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus memasuki ke konfigurasi global yang bisa disebut dengan konfigurasi global.
Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dilakukan yang mengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi dengan prompt yang akhir dengan config pagar setelah nama perangkat seperti switch, config, pagar. Lanjut, di sini ada bernavigasi antar mode iOS. Jadi berbagai perintah digunakan untuk berpindah masuk dan keluar command prompt. Untuk berpindah dari mode exec pengguna ke mode exec istimewa, gunakan perintah enable, gunakan perintah disable privilege exec mode untuk kembali ke exec pengguna. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah configure terminal privilege exit mode. Untuk kembali ke mode exec istimewa, masukkan perintah exit global config mode. Setelah itu terdapat banyak mode konfigurasi yang berbeda. Misalnya untuk masuk ke mode konfigurasi baris, menggunakan perintah baris diikuti dengan tipe dan nomor baris manajemen yang ingin Anda akses. Seperti switch config, line console 0, exit. Setelah itu ada catatan mengenai aktivitas pemeriksaan sintaks. Saat mempelajari cara memodifikasi konfigurasi perangkat, kita tuh memungkinkan untuk memulainya di lingkungan yang aman dan bukan lingkungan yang produksi sebelumnya mencoba pada peralatan sebenarnya. NetHackett menyediakan berbagai alat simulasi untuk membantu membangun masalah Anda. Karena ini adalah alat simulasi, biasanya alat ini tidak memiliki semua fungsi peralatan sebenarnya. Salah satu alat disebut adalah pemeriksaan sinteks checker. Di setiap pemeriksa sinteks, Anda diberikan serangkaian instruksi untuk memasukkan serangkaian perintah tertentu gitu. Di sini ada pemeriksa sintaksi navigasi antar mode iOS. Gunakan aksi perintah untuk menavigasi antar baris perintah iOS pada switch. Selanjutnya di sini saya membaca untuk di 2.3 karena akan membagi peran kepada teman-teman saya juga. Bentar, ini masih berjalan di NetHackett Cisco-nya. Nah, di sini kita ada command struktur, yaitu struktur perintah iOS dasar. Bentar ya. Nah, topik ini tuh membahas struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah iOS dasar agar dapat menggunakan CLI untuk dikonfigurasi perangkat. Perangkat Cisco mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu. Sintaks umum untuk pindah suatu perintah itu untuk seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi gambarnya itu isinya itu mengingatkan memerintah, ruang angkasa, kata kunci atau argumen. Selanjutnya, pemeriksaan sinteks seperti iOS, perintah iOS. Suatu perintah untuk memerlukan satu atau lebih argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah. Lihat sinteks perintah. Sinteks tersebut menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan perintah, seperti yang tertera pada kabel. Oke, selanjutnya nih, sebagai contoh untuk sinteks untuk menggunakan perintah deskripsi adalah string deskripsi. Argumennya adalah string yang diberikan oleh pengguna. Perintah deskripsi biasa digunakan untuk mengidentifikasi tujuan suatu antarmuka. Misalnya nih, memasukkan perintah deskripsi terhubung ke switch kantor pusat utama, menjelaskan di mana perangkat lain berada di ujung koneksi. Contohnya, menunjukkan konvensi yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menggunakan perintah iOS.
Jadi ada ping IP address, perintah adalah ping, argumen untuk ditentukan pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan, misalnya ping 10.10.10.5. Selanjutnya di sini adalah fitur bantuan iOS, menyediakan dua bentuk bantuan, yaitu kontekstual dan pengecekan sinteks perintah. Bantuan kontekstual memungkinkan Anda untuk menemukan jawaban dan pertanyaan-pertanyaan dengan cepat. Oke, di sini ada tombol pintasan dan cara cepat. Itu menyediakan tombol pintasan dan pintasan yang mempermudah konfigurasi pemantauan dan pemecahan masalah. Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan unik. Misalnya kayak perintah konfigurasi yang dapat dipersingkat menjadi conf, karena konfigur adalah salah satu perintah yang diawali dengan conf. Versi yang lebih pendek lagi itu adalah con. Tidak akan berfungsi karena lebih dari satu perintah diawali dengan kan. Kata kunci juga dapat dipersingkat. Di sini ada paket tracer menavigasi iOS. Untuk mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi Cisco iOS, termasuk seperti mode akses pengguna, berbagai mode konfigurasi, dan perintah umum yang digunakan secara rutin. Perkenalkan, nama saya Vina Rokaran dengan NPM 2578215 dari TRI 2D. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada chapter 2, yaitu pada bagian 2.4, yaitu konfigurasi perangkat dasar. Jadi kita masuk ke nama perangkat. Jadi di sini kita mempelajari banyak hal tentang Cisco iOS, cara menavigasikan iOS dan struktur perintahnya. Lalu nama default ini sebaiknya kita ubah menjadi sesuatu yang deskriptif dengan memilih nama secara bijak, akan tetapi mudah untuk mengingat, mendokumentasikan dan mengidentifikasikan perangkat jaringan. Beberapa pedoman penamaan yang penting untuk host, yaitu mulai dengan huruf, tidak mengandung spasi, berakhir dengan huruf dan angka, dan gunakan huruf, angka, dan tanda hubung. Nah, lalu kita ada pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah dan mudah ditebak itu menjadi perhatian keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router di kabel rumah harus dikonfigurasi dengan kata sandi untuk membatasi akses administratif. Nah, Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis guna memberikan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Ya, yang ketiga yaitu mengkonfigurasi kata sandi. Nah, saat pertama kali kita terhubung ke perangkat, kita berada di dalam mode exit pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk mengamankan akses mode access pengguna, masuk ke mode konfigurasi baris untuk menggunakan perintah konfigurasi global line konsol 0. Nah, kita bisa menggunakan perintah konfigurasi terminal, lalu line konsol 0, password Cisco, dan login. Yang keempat ada enskripsi kata sandi. Nah, fitur startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi kita jika mereka memiliki akses ke file-file ini. Untuk menginskripsi semua kata sandi teks, kita menggunakan konfigurasi global, yaitu service password encryption, untuk yang ditunjukkan dengan perintah konfigurasi terminal, lalu masuk ke service password encryption. Nah, perintah ini menerapkan enskripsi lemah. Lalu yang kelima yaitu pesan banner. Nah, meskipun mewajibkan kata sandi adalah salah satu mencegah personel yang tidak berwenang mengakses jaringan, sangat penting untuk menyediakan metode yang menyatakan bahwa hanya personal yang berwenang boleh mengakses perangkat tersebut.
Untuk melakukan ini, kita tambahkan banner ke output perangkat dengan perintah banner mode hashtag pesan harian hashtag konfigurasi global. Nah, lalu fungsi tanda hashtag dalam sintak perintah disebut karakter pembatas. Karakter ini dimasukkan sebelum dan sesudah pesan. Lalu kita bisa pemeriksaan sintaksis, yaitu konfigurasi perangkat dasar, akses manajemen yang aman ke Swiss, tetapkan nama perangkat, lalu akses mode exit, pengguna aman, akses mode akses istimewa yang aman, akses PTY yang aman, inskripsi semua kata sandi teks biasa, dan tampilkan banner login. Jadi, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang 2.5, yaitu Save Configuration Scroll to Begin. Yang pertama, konfigurasi file. Nah, dalam perangkat Cisco ada dua file konfigurasi utama. Yang pertama yaitu running konfigurasi, yaitu yang disimpan di RAM berisi konfigurasi yang sedang aktif. Perubahan itu langsung berpengaruh ke perangkat, tetapi akan hilang kalau perangkat mati atau restart. Contoh perintahnya yaitu show running config. Yang kedua ada startup configuration. Itu disimpan di NVRAM, digunakan dalam perangkat saat dinyalakan dan bersifat permanen, tidak akan hilang saat mati dengan perintah show startup config. Running config itu seperti kerjaan yang sedang kita edit, sedangkan startup config itu seperti file yang sudah kita simpan. Nah, lalu ada save configuration. Kalau kita tidak menyimpan konfigurasi, semua perubahan akan hilang saat perangkat restart. Ini ada perintah utamanya yaitu copy running startup config. Perintah ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi aktif ke dalam memori permanen. Lalu bagian ketiga yaitu mengubah dan mengembalikan konfigurasi. Kalau belum disimpan, kita bisa reload. Saat ditanya save, kita pilih no untuk membatalkan perubahan. Kalau sudah terlanjur disimpan, kita harus hapus config, yaitu dengan perintah erase startup config. Lalu baru kita reload. Nah, ini akan mengembalikan perangkat kita ke kondisi awal, yaitu default. Kita bisa menambahkan catatan reload akan menyebabkan jaringan mati sementara. Yaitu bagian keempat, yaitu kita bisa menyimpan config ke file text. Konfigurasi juga bisa disimpan ke file untuk backup atau digunakan ulang. Langkahnya, kita buka aplikasi seperti PUTTY atau TerraTerm. Lalu kita aktifkan login dan jalankan show running config. Baru disimpan ke filenya. Bagian kelima yaitu packet tracker. Kalian juga bisa langsung mencoba di packet tracker untuk latihan konfigurasi dasar Swiss seperti password dan banner. Jadi kesimpulannya, selalu ingat untuk menyimpan konfigurasi menggunakan perintah copy running config startup config agar tidak hilang saat perangkat restart. Halo semuanya, perkenalkan saya Mita Fitunadori dari kelas TRI 2D. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya ingin melanjutkan 2.6 sampai 2.8. Yang pertama itu ada 2.6, memahami port dan IP address. Nah, setelah kita berhasil melakukan konfigurasi dasar pada perangkat, nah, bagaimana cara perangkat-perangkat tersebut bisa saling mengenali dan saling berkomunikasi? Nah, di sini saya mempunyai dua kunci yang sudah saya pelajari, yaitu alamat address dan media penghubung port. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada apa itu IP address? Nah, agar perangkat seperti komputer, printer, vault, atau bahkan kamera keamanan bisa saling berkirim data di internet, mereka membutuhkan IP address. Nah, anggap saja ini sebagai alamat rumah digital untuk setiap perangkat. Nah, di sini ada dua jenis IP yang sering
digunakan. Yang pertama itu ada IVV4 menggunakan format dotted decimal, contohnya seperti angka dari 0 sampai 255. IVV4 juga membutuhkan subnext mask untuk membedakan mana bagian jaringan dan mana bagian perangkatnya. Nah, lalu ada IVV6, versi terbaru yang lebih panjang, mempunyai 28 bit dan ditulis dalam format heksadesimal yang dipisah oleh titik 2. IVV6 hadir karena IVV4 di dunia sudah mulai habis. Selanjutnya ada kabel dan nirkabel. Komunikasi data tidak akan terjadi tanpa adanya jalur fisik. Kita mengenal sebagai jenis media jaringan, diantaranya kabel tembaga atau chopper, seperti kabel twisted pair yang biasa kita lihat. Lalu ada fiber optik, menggunakan cahaya untuk kecepatan tinggi dan jarak jauh. Lalu ada wireless, koneksi tanpa kabel. Nah, pemilihan media ini bergantung pada 4 faktor. Jarak yang ditempuh, lingkungan instalasi, kecepatan data yang diinginkan, dan tentu saja biayanya. Lalu ada interface dan port pada switch. Nah, perangkat seperti switch layer 2 memiliki banyak port fisik untuk menghubungkan berbagai kabel. Namun ada satu yang unik, yaitu port fisik pada switch layer 2 biasanya tidak memiliki IP address sendiri. Lalu agar kita bisa mengelola switch tersebut dari jarak jauh, kita menggunakan yang namanya switch virtual interface. Nah, switch secara default, switch menggunakan interface VLAN 1 sebagai switch virtual interface. Jadi kita memberikan IP address ke interface virtual ini, bukan ke lubang port fisiknya, agar kita bisa masuk dan mengatur switch tersebut lewat jaringan. Oke? Nah, saya ingin melanjutkan 2.7, yaitu konfigurasi IP address pada end device dan switch. Nah, kalian bisa membayangkan bagaimana komputer bisa saling mengirim data, sama seperti kita membutuhkan nomor telepon untuk menghubungi teman kita. Perangkat di jaringan membutuhkan yang namanya IP address juga. Nah, kita akan belajar cara mengkonfigurasi alamat IP secara manual maupun otomatis pada PC, serta cara memberikan alamat IP pada switch agar kita mengelola dari jarak jauh. Nah, yang pertama ada konfigurasi IP manual versus otomatis DHCP. Cara manual statis bisa digunakan untuk perangkat yang alamat IP-nya tidak boleh berubah, seperti server. Caranya, kalian bisa masuk ke control panel, bisa pilih Network and Sharing Center, lalu klik Change Adapter Setting. Klik kanan adapter kalian, lalu pilih Properties. Nah, kalian bisa cari Internet Protocol version 4, TCP atau IPv4. Di sini kalian tinggal memasukkan alamat IP subnext mask dan default gateway secara manual. Jangan lupa isi DNS servernya agar kalian bisa mengakses website menggunakan nama domain seperti cisco.com. Nah, yang kedua, cara otomatis DHCP. Kalian bisa bayangkan jika ada ratusan komputer, pasti melelahkan jika harus input manual satu persatu. Itulah gunanya DHCP. Cukup pilih Obtain and IP address automatical. PC kalian akan berteriak mencari server DHCP di jaringan dan mendapatkan alamat IP secara instan tanpa resiko duplikasi atau salah ketik. Lalu ada verifikasi dengan command prompt. Setelah dikonfigurasi, bagaimana caranya mengecek? Nah, gampang banget. Kalian bisa buka command prompt atau CMD lalu ketik perintah sakti. Kalian bisa ketik perintah ipconfig, tekan enter, dan boom, kalian bisa melihat IP address IPv4 address, subnext mask, gateway,
yang sedang digunakan perangkat saat ini. Lalu konfigurasi suite virtual interface atau SVE atau SVI. Nah, kita akan mengkonfigurasi suite agar suite bisa diakses dari jarak jauh atau remote. Kita perlu memberikan IP pada interface virtual yang disebut VLAN 1. Nah, yang pertama kita bisa masuk ke mode konfigurasi. Konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke interface virtual, interface VLAN 1. Nah, kita bisa memberikan IP address 192.168.1.20. Subnext masknya 255.255.255.0. Lalu kita aktifkan interface-nya dan kita aktifkan interface-nya no shutdown. Oh iya, satu tips lagi, agar suite bisa berkomunikasi dengan jaringan di luar, jangan lupa tambahkan perintah IP default atau gateway, diikuti alamat IP router kalian. Selanjutnya saya ingin membahas 2.8 yaitu verify connectivity. Nah, saya akan melakukan proses verifikasi konektivitas jaringan setelah melakukan konfigurasi IP address pada suite dan PC. Langkah pertamanya yaitu memastikan bahwa konfigurasi interface pada suite sudah benar. Untuk itu, saya menggunakan perintah show IP interface brief pada CLI suite. Nah, lalu saya menghubungkan PC ke suite menggunakan kabel konsol, kemudian masuk ke terminal. Setelah itu masuk ke mode privilege dengan perintah enable. Saya menjalankan perintah show IP interface brief. Dari hasil tersebut, saya dapat melihat daftar interface beserta IP address dan statusnya. Jika terdapat interface dengan status administratif down, artinya interface tersebut masih dalam kondisi shutdown. Untuk mengaktifkannya, saya masuk ke mode konfigurasi dengan perintah konfigurasi terminal, interface VLAN 1, lalu mengetik no shutdown. Setelah itu, saya mengecek menggunakan show IP interface brief dan memastikan status berubah menjadi up, yang berarti interface sudah aktif dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya melakukan pengujian konektivitas antar perangkat menggunakan perintah ping. Nah, pertama saya melakukan ping di PC A ke suite 1 dengan mengetik ping, masukkan IP-nya 192.168.1.2. Lalu hasilnya biasanya request pertama mengalami RTO, namun ping berikutnya berhasil. Hal ini normal terjadi saat awal pengujian. Kemudian saya melakukan ping ke suite kedua dengan ping 192.168.1.2 dan hasilnya juga menunjukkan koneksi berhasil. Setelah itu saya menguji koneksi antar PC, yaitu PC A ke PC B, melakukan ping 192.168.1.11. Semua request mendapatkan reply berhasil karena koneksi antara PC berjalan dengan baik. Terakhir, saya melakukan pengujian dari arah sebaliknya, yaitu PC B ke PC A dengan melakukan ping 192.168.1.10. Hasilnya juga berhasil. Pengujian dua arah ini penting untuk memastikan tidak ada masalah seperti firewall yang menghambat komunikasi. Nah, kesimpulannya dari hasil pengujian ini, interface pada suite sudah aktif, lalu ada IP address sudah terkonfigurasi dengan benar, lalu semua perangkat dapat saling terhubung dengan baik menggunakan ping. Kenalkan, nama saya Nanda Haris Ramadi dengan NPM 2578232. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu pada
saya jelaskan dulu apa itu enkapsulasi data, yaitu proses pembungkusan atau menyatukan data bersamaan dengan metode-metode yang manipulasinya ke dalam satu unit kelas, dari membatasi akses langsung ke komponen internal tersebut. Kita lanjut ke segmentasi pesan. Segmentasi pesan ini secara teori sebuah komunikasi tunggal, seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran besar dapat dikirim melalui jaringan sumber ketujuan satu aliran bit yang besar tanpa gangguan. Kita lanjut ke pengurutan. Nah, tantangan dalam menggunakan segmentasi multispecking untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kompleksitas yang ditambahkan ke dalam sebuah proses tersebut. Contoh ya, kita mau mengirim 100 surat 100 halaman, tetapi setiap amplop hanya memuat 1 halaman. Oleh karena itu dibutuhkan 100 amplop dan setiap amplop perlu dialamatkan secara individual. Kita lanjut ke unit data protokol. Yaitu unit data protokol adalah bentuk data yang terdapat pada setiap lapisan disebut unit data protokol selama enkapsulasi. Setiap lapisan berikut akan mengenkapsulasi yang diterimanya menjadi lapisan di atasnya sesuai dengan protokol yang digunakan. Pada setiap tahap proses, sebuah PDU memiliki nama yang berbeda untuk mencerminkan fungsi barunya, meskipun tidak ada konferensi penamaan universal untuk PDU dalam seperti itu. Kita lanjut ke 3.6.4. Contoh enkapsulasi tadi sudah saya jelaskan, yang kita ingin mengirimkan pesan namun tidak cukup. Ke 3.5 ya, contoh deenkapsulasi ya. Deenkapsulasi sendiri yaitu proses di balik host penerimaan dan dikenal sebagai deenkapsulasi, yang dimana proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau lebih header protokol. Lalu data deenkapsulasi saat bergerak naik tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Kita lanjut ke akses data di 3.7. Nah, di sini ada address atau alamat. Nah, alamat ini memiliki tujuan yang berbeda ya, tergantung si pengirim mau ngirim kemana. Kita lanjut ke 3.7.2. Alamat logis lapisan, yaitu alamat lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir. Nah, paket IP tersebut berisi 2 alamat IP. Yang pertama alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Kita lanjut. Perangkat jaringan yang sama yang berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan yang sama. Nah, seperti alamat IPv4 sumber, lalu alamat IPv4 tujuan. Kita lanjut ke 3.7.5, perangkat pada jaringan jarak jauh. Nah, kalian pasti bertanya kan, apa peran alamat lapisan jaringan dan alamat lapisan tautan data ketika sebuah perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain dari perangkat jauh. Nah, di sini kita memiliki komputer klien ya, misal PC1 yang berkomunikasi dengan server bernama web server di jaringan IP yang berbeda, seperti itu. Kita lanjut ke 3.7.6.
peran alamat lapisan. Ketika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dengan penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda, karena hal ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari alamat IP host tujuan. Kita lanjut. Di sini 3.7.7 yaitu peran alamat lapisan tautan data berbagi jaringan IP. Ketika mengirim dan menerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, frame data link Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dijangkau langsung di jaringan pengirim. Lanjut ke 3.7.8, alamat tautan data, yaitu alamat fisik layer 2 tautan data memiliki peran yang berbeda, teman-teman. Tujuannya dari alamat tautan ini adalah untuk mengirimkan frame tautan dari data dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan pada jaringan yang sama. Oke, sekian penjelasan sesi saya akhiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.